Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Ani? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, bahagia. Alhamdulillah bahagia sekali. Alhamdulillah. Semangat. Tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, Bu Ani begini. Ini kaitannya dengan tindak lanjut yang kemarin sudah saya informasikan ke Bu Ani bahwasanya berkaitan dengan kegiatan Gumira ini ada kegiatan bagi saya untuk menjadi supervisor yang mana akan mengamati kegiatan atau proses pembelajaran Bu Ani. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, bukan maksud saya itu lebih nih, tapi kita bersama-sama untuk sharing bagaimana nanti supaya dari sharing itu ada perubahan atau ada perbaikan dari proses pembelajaran yang dilakukan, kemudian bisa berdampak pada siswa. Namun sebelum kegiatan ini dilanjutkan, perlu diketahui bahwasanya kegiatan supervisi itu nanti ada 3 Bu Ani. Jadi sebelum observasi itu nanti saat ini kita lakukan observasi, kemudian nanti ada observasi, saya akan mengamati kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian setelah itu kita refleksi sharing bersama-sama, yaitu pada tahap pasca observasi. Itu Bu Ani. Mungkin kalau kaitannya dengan supervisi ini Bu Ani ini mungkin tidak hanya ini saja, mungkin di saat-saat sebelumnya ini sudah sering yang Bu Ani lakukan. Mungkin yang melakukan supervisi ini adalah supervisor yang asli dari Bapak Ibu Kepala Sekolah atau mungkin dari Bapak Ibu Pengawas. Mungkin dari kegiatan supervisi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pengawas, mungkin ada perasaan yang apa ini Bu Ani yang dirasakan Bu Ani? Ya, pada awalnya sempat grogi juga Pak, karena biasanya kita dengan anak-anak terus ada yang nunggu, tapi tujuannya itu saya yakin beliau-beliau itu akan memberikan masukan yang lebih baik untuk ke depannya. Jadi ada hal positif ya yang dilakukan di dalam supervisi, yaitu ingin memperbaiki perubahan pembelajaran. Jadi ya seperti itu kan Bu, untuk tujuan kita untuk sharing hari ini sebelum pelaksanaan observasi itu adalah sebetulnya ingin mencari atau sharing bagaimana proses pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Bu Ani ini nanti supaya bisa berjalan dengan baik. Bu Ani ini kan nanti akan melakukan ini pelajaran matematika ini. Di kelas berapa Bu Ani? Kelas 8. Kelas A, B dan C. Kelas 8 A, B, C. Nah, nanti kalau ketika saya melakukan observasi ini di kelas berapa Bu Ani? Kelas 8C. 8C. Jadi, dari kegiatan atau proses pembelajaran nanti, tujuan yang akan Bu Ani capai nanti dalam pembelajaran matematika itu nanti apa Bu? Begini Pak Ruby, karena pada saat ini saya memasuki di pokok bahasan fungsi, relasi dan fungsi, maka tujuan yang akan dicapai pada pokok bahasan ini adalah anak itu atau siswa itu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Seperti itu. Ya, jadi intinya si anak itu nanti bisa menyelesaikan masalah. Iya. Nah, jadi proses pembelajaran berbasis masalah ini. Iya, betul. Ya, kalau boleh tahu ini mungkin Bu Ani kan sudah mempunyai latar belakang. Mengapa kok Bu Ani menggunakan metode dengan kelompok, dengan menggunakan berbasis masalah? Itu sebetulnya itu kalau boleh tahu itu kemungkinan dari kegiatan itu ada masalah apa Bu nanti? Hambatan atau tantangan yang akan dihadapi Bu Ani bisa memilih atau menggunakan metode tersebut? Oke, gini Pak Ruby, saya memilih diskusi kelompok karena ketika dalam berdiskusi itu anak-anak lebih bisa mengeluarkan pendapatnya dengan teman-teman satu kelompoknya. Berbeda kalau mereka mengerjakan sendiri-sendiri. Kadang ada anak yang masih takut-takut untuk memberikan pendapat. Ada anak yang masih merasa saya mau maju takut salah dan sebagainya. Tapi kalau dengan kelompoknya, saya yakin mereka terbiasa dengan teman-temannya. Jadi mereka bagi anak yang merasa takut akan lebih bisa mengeluarkan pendapatnya dengan teman satu kelompoknya. Dan itu harapan saya, masing-masing anak bisa mengeluarkan
apa yang dia ingin katakan tanpa merasa takut ataupun sungkan dengan Bapak Ibu gurunya. Jadi intinya untuk bisa melibatkan semua siswa yang ya, ada di kelas itu. betul Pak Ruby. Jadi anak-anak nggak takut untuk Oke. untuk ngomong, kok dengan guru anak masih takut seperti dan seperti itu. Tapi kadang teman satu kelompoknya mereka akan lebih nyaman untuk menyampaikan. Iya, betul sekali. Mungkin kadang-kadang kita juga menghadapi ketika anak-anak itu sebelum pembelajaran kadang malah sebebasnya berani untuk Iya. menyampaikan pendapat. Tapi ketika Pembelajaran berlangsung, ya, diam. masih diam, tidak bisa berani atau mungkin ada rasa takut Iya, atau mungkin betul. malu dan Takut sebagainya. salah, Iya. takut salah, takut dan Oke, sebagainya. oke, oke. Jadi dengan teknik tersebut mungkin bisa diharapkan bisa Semua menggali anak, semangat semua ini. bisa. Terima kasih Bu Ani. Bagus sekali mungkin menurut saya itu ide atau gagasan yang Bu Ani sampaikan supaya anak-anak bisa tumbuh rasa kepercayaan dirinya. Iya, iya, Kalau betul, betul, jadi, Pak. untuk mencapai tujuan itu memangnya yang ingin Bu Ani kembangkan dari proses menggunakan metode apa tadi Bu? Metodenya diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Iya. Jadi di situ nanti langkah-langkah untuk mencapai diskusi kelompok itu apa mungkin Bu? Bisa Pada diceritakan? awalnya, iya pada awalnya nanti kita bentuk kelompoknya Pak. Kita bentuk kelompoknya satu kelas itu 4 atau 5 anak. Kemudian dari masing-masing kelompok itu kita berikan permasalahan yang berkaitan dengan alasan fungsi. Kemudian biarkan mereka berdiskusi masing-masing kelompok. Kemudian dari masing-masing itu akan mempresentasikan pendapat untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Mungkin di antara beberapa kelompok itu ada yang berbeda pendapat dan yang lain. Nanti kita bahas bersama. Oh, gitu. Jadi itu langkah-langkah atau strategi yang akan Bu Ani lakukan itu nanti. Dalam teknik diskusi nanti mungkin pengembangan yang akan Bu Ani kembangkan dalam proses pembelajaran itu di bagian mana itu nanti? Nanti untuk proses pengembangannya saya menggunakan LCD Pak Ruby. Jadi kalau kita mengajarkan secara seperti biasanya cuma di depan kelas bercerita dan sebagainya, mungkin mereka terasa mungkin bosan dan sebagainya. Maka saya berikan LCD, ada komputer, kemudian ada PowerPoint. Harapannya anak-anak menjadi semangat karena dengan melihat pembelajaran yang berbeda dengan sehari-hari. Jadi ada variasi. Variasi ya, betul, ada variasi. Mungkin juga bisa dikatakan itu mungkin sesuai dengan kebutuhan siswanya. Iya, Mungkin betul. anak-anak ini kan sekarang kita lakukan pembelajaran sesuai dengan masanya. Iya. Mungkin karena masanya seperti ini, Digital, eranya seperti ini, iya. digital mungkin disesuaikan dengan Ya, kebutuhannya. betul. Mungkin kalau saya simpan bisa seperti itu gitu. Iya. Oke. Mungkin dari kegiatan hari ini bisa ditarik kesimpulan gitu Pak. Mungkin nanti bahwa proses pembelajaran Bu Ani itu adalah dengan menggunakan LCD dan menggunakan media pembelajaran berbasis PowerPoint dan sebagainya supaya untuk menarik anak-anak siswa. Kemudian metodenya nanti akan diskusi kelompok dengan berbasis masalah gitu. Mungkin untuk kegiatan bisa dilakukan kapan sebenarnya untuk observasinya. Untuk pelaksanaannya Pak Ruby bisa hari ini Rabu tanggal 19 Oktober jam 4. Siap Pak Ruby itu. Kelas 8C. Semoga saja kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar, mungkin sesuai dengan rencana. Dan setelah itu nanti kita bisa bertemu kembali refleksi dan sebagainya. Ya, Mungkin untuk kegiatan coaching, ini namanya coaching ini ya, untuk menggali apa yang nanti akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Berjalan baik dan sesuai dengan rencana. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bu Ani sudah meluangkan waktunya. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Ani. Selamat siang dan selamat setelah tadi Bu Ani melaksanakan proses pembelajaran sebagai salah satu bagian dari proses supervisi akademik yang saya lakukan. Jadi setelah melalui tahap observasi Bu Ani, saat ini kita melalui tahap pasca observasi, di mana ini nanti kita akan merefleksikan kegiatan proses pembelajaran yang Bu Ani sampaikan. Jadi kalau menurut Bu Ani ini, kegiatan ini nanti kira-kira apa yang ingin Bu Ani capai dari sharing perbincangan ini nanti? Begini Pak Ruby, harapannya ketika nanti Pak Ruby mengamati atau mensupervisi kegiatan yang saya lakukan di kelas, itu harapannya ada masukan Pak Ruby, ada masukan, mungkin ada solusi, ataupun kita bisa sharing agar pembelajaran yang saya lakukan itu nanti bisa lebih baik lagi, ataupun bisa berkembang lebih maksimal. Begitu Pak Ruby. Begitu. Jadi supaya diharapkan dari hasil refleksi ini nanti mungkin kalau ada sesuatu yang perlu dikembangkan, bisa kita kembangkan, bisa kita carikan solusi sehingga nanti bisa terjadi perubahan, tentunya perubahan yang lebih baik pada proses pembelajaran Bu Ani gitu. Oke. Baik, kalau saya lihat Bu Ani dari kegiatan observasi yang saya lakukan pada proses pembelajarannya Bu Ani itu secara umum itu sudah terlaksana gitu mulai dari pendahuluan, inti, penutup, kemudian dari pengembangan yang Bu Ani ingin laksanakan itu kan ingin mengembangkan pada media LCD, PowerPoint itu dan internet itu sudah Bu Ani lakukan juga. Kemudian pada kegiatan intinya Bu Ani juga sudah melakukan identifikasi atau melakukan diskusi kelompok sesuai dengan RPP yang Bu Ani lakukan. Begitu juga sampai di penutup. Mungkin dari kegiatan proses itu tadi, mungkin menurut Bu Ani ada sesuatu mungkin yang belum sesuai dengan rencana saya, belum sesuai dengan targetnya Bu Ani. Mungkin bisa diceritakan Bu Ani, apa mungkin yang belum sesuai atau yang sudah sesuai dari proses pembelajaran itu? Begini Pak Ruby, pada awalnya kita bertujuan agar siswa itu bisa menyelesaikan masalah pada pokok bahasan, relasi dan fungsi. Itu harapan kita Pak. Kita harapannya semua anak di kelas itu semua bisa mengerjakan. Tapi pada kenyataannya meskipun kita sudah berusaha untuk membagi dengan kelompok-kelompok, harapannya anak itu bisa mengekspresikan pendapatnya dan sebagainya. Ternyata masih banyak anak-anak yang belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan bagi saya itu merupakan sesuatu yang harus kita gali Pak, kita selesaikan di mana permasalahannya, kenapa mereka tidak bisa, seperti itu. Begitu. Jadi dari kegiatan itu tadi Bu Ani masih merasakan bahwa banyak dari siswa-siswa itu ketika diskusi masih belum bisa maksimal. Ya, betul Pak. Belum bisa maksimal. Mungkin kalau Bu Ani bisa amati lagi, yang menyebabkan anak-anak ini tidak bisa maksimal ini apa nih Bu Ani? Begini Pak Ruby, karena kita mengadakannya secara klasikal, kita mungkin menganggap semua anak itu sama dengan model belajarnya, minatnya dan sebagainya. Dan mungkin di antara beberapa anak yang bermasalah itu, mungkin mereka punya gaya belajar sendiri, minat belajar sendiri, dan kesiapan belajar sendiri yang kita mungkin belum tahu. Jadi kita tidak bisa untuk memfasilitasi mereka untuk menyelesaikan permasalahan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Mungkin Pak Ruby. Gitu. Jadi yang Bu Ani lakukan pada proses pembelajaran tadi itu anak-anak walaupun dibuat kelompok tapi masih bersifat klasikal itu. Jadi dibuat sama antara kelompok satu kelompok yang lain. Jadi masih dibuat sama mungkin tadi Bu Ani sampaikan belum sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Kebutuhan belajar anak itu yang bagaimana Bu Ani? Kebutuhan belajar itu bisa meliputi tentang minat belajar Pak Ruby, kemudian tentang kesiapan belajar mereka seperti apa, kemudian tentang gaya belajar mereka. Ada yang mungkin audiovisual, kinestetik dan sebagainya, dan mungkin itu belum tercover oleh gurunya. Jadi Bapak Ibu guru masih menganggap
mereka tuh sama gaya belajarnya seperti yang kita lakukan. Seperti itu. Begitu nggih. Jadi Bu Ani tadi masih menganggap sama, Ya, dengan mengabaikan nggih, Iya, mengabaikan mungkin. kebutuhan dari Iya. belajar anak yang padahal itu mungkin berbeda-beda. Iya, betul Pak Rufi. Berbeda, nggih. Terus langkah selanjutnya Bu Ani, solusinya ini apa ini supaya mungkin tadi kan Bu Ani menemukan kemungkinan ada kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Iya. Nah, untuk tindak lanjutnya ini nanti rencananya Bu Ani untuk mengetahui itu atau mencari solusinya supaya nanti Bu Ani dalam pembelajarannya itu bisa memperhatikan kebutuhan siswa yang mungkin berbeda-beda itu bagaimana? Begini Pak Rufi, untuk mengatasi hal-hal seperti itu, kita akan berusaha untuk membuat tes diagnosa awal tentang kesiapan belajar mereka, tentang minat mereka, ataupun tentang gaya belajar mereka. Dan kita juga lebih fokus mungkin pada kelompok-kelompok yang mempunyai kesiapan belajar yang masih kurang. Jadi mereka termotivasi untuk belajar. Dan dengan tes diagnosa awal itu harapannya nanti bisa dikelompokkan mana anak yang gaya belajarnya sama, kita kelompokkan. Jadi kita bisa memfasilitasi mereka sesuai dengan yang mereka inginkan. Seperti itu Pak Rufi. Jadi Bu Ani nantinya ingin memberikan pelayanan, memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan iya, dari betul, siswa-siswa Pak itu Rufi. setelah dikelompokkan. Iya. Sementara selama ini kelompoknya itu masih sama itu Iya, tanpa memperhatikan kebutuhan belajarnya. Betul, Pak Mungkin Rufi. tadi ada gaya belajar yang berbeda, audiovisual dan sebagainya gitu. Iya. Jadi setelah dikelompokkan itu nanti bagaimana itu? Kelompok-kelompoknya itu kan sudah dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya. Terus nanti untuk proses pembelajarannya itu bagaimana Bu? Apakah juga sama semuanya atau mungkin bisa berbeda-beda? Nanti kalau sudah kita kelompokkan sesuai dengan gaya belajar, minat belajar, dan kesiapan belajar, maka masing-masing kelompok itu akan bekerja ataupun akan menyelesaikan permasalahan itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan hal itu akan menghasilkan produk-produk sesuai dengan yang mereka butuhkan, baik itu tentang kontennya maupun proses belajarnya seperti apa dan produk yang mereka hasilkan seperti apa. Itu akan disesuaikan dengan minat mereka maupun dengan kesiapan belajar mereka. Seperti itu Pak. Jadi intinya proses pengembangan selanjutnya itu nanti Bu Ani ingin menampilkan juga, ingin menyampaikan pada proses pembelajaran itu berdiferensiasi. Ya, betul Pak Rufi, seperti itu. Setelah dilakukan tes diagnosa awal. Oke. Jadi ada diferensiasi apa tadi Bu? Diferensiasi. Diferensiasi yang apa Iya. coba ada konten. Ada konten, ada proses, dan ada produk. Oh iya, jadi disesuaikan. Disesuaikan, betul. Jadi arah pengembangan Bu Ani itu nanti ke sana gitu. Iya. Sementara tadi masih semuanya gitu. Iya, betul. Oke. Terima kasih Bu Ani, ini ide dan solusi yang luar biasa. Mungkin ini juga menginspirasi saya ini nanti ketika dalam proses pembelajaran mungkin saya juga akan seperti Bu Ani dengan menyampaikan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dengan melakukan diagnosis awal dulu, kemudian dalam proses pembelajarannya nanti juga berdiferensiasi gitu. Ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Kebutuhan Oke, anak, yang oke. Luar biasa Bu Ani, sekali lagi terima kasih Ya, untuk sama-sama. sharingnya, Ya, untuk sama-sama. berbagi pengalamannya, Terima kasih. mungkin juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan berarti di sini saya lebih yang lainnya, tapi kita belajar bersama-sama, Ya, sharing oke. bersama-sama. Semoga tetap bermanfaat dan mungkin sekali waktu mungkin ini Bu Ani. Tadi kan lupa ini Bu Ani. Setelah Bu Ani mempunyai rencana, mempunyai itu aksi setelah ada permasalahan itu Iya. sebagai bentuk komitmennya itu nanti bagaimana Bu Ani iya. supaya mungkin dari rencana yang sudah Bu Ani lakukan itu nantinya bisa berjalan dengan baik Konsisten. lagi, konsisten. Itu bagaimana? Begini Pak Lupa Rufi. tadi. Ya, begini Pak Rufi. Untuk pembelajaran agar kita kedepannya semakin berkembang lebih Oke, baik dan lebih baik oke, lagi, oke. maka rencananya kita akan mengadakan kolaborasi dengan teman Oh, sejawat iya, iya, iya. Nah, untuk memonitoring Monitoring. ya, Oh. ataupun mungkin sekali-sekali beberapa sekolah Oke, untuk oke. bisa menyaksikan ketika kita mengajar, mungkin ada masukan yang beliau berikan agar Oke. kedepannya lebih baik lagi. Jadi Seperti itu. seperti ada monitornya, Iya, seperti monitoring, itu, Pak. mungkin Iya. berkolaborasi dengan teman Teman sejawat sejawat, iya. untuk mengamati
mendapati, oh ternyata saya itu dari rencana yang ingin saya laksanakan untuk diferensiasi Iya, kita tinggi betul, Pak Rudi. untuk tes awalnya dan sebagainya itu sudah berjalan dengan baik. Iya, ada masukan dari saya untuk pembelajaran Oke, kriteria. jadi sebagai bentuk komitmen Iya. dari rencananya itu Bu Ani ingin berkolaborasi Iya, ini. betul, Pak Rudi. Atau bisa juga bekerja sama dengan Bapak semua Ya, untuk bisa sekali mengarah. sekali, betul, Pak Rudi. Baik, terima kasih Bu Ani. Mungkin saya kira waktunya ini sudah cukup dari sharing kita. Semoga sekali lagi bermanfaat Iya. dan mohon maaf telah Iya, sama-sama. mengganggu waktunya Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Semoga tetap diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.